Dari FSGI, saya langsung bertanya kepada Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Bung Satriwan Salim, untuk meminta respons atas pernyataan Mbak Erlinda. Silahkan, Bung Satriwan. Terima kasih, Mas Sofi. Jadi kami mengamini yang dikatakan oleh Mbak Linda, bahwa tahun ajaran baru sudah kita mulai, terus resmi kemarin disampaikan, tetapi terkait dengan PJJ diperpanjang, ini kan yang kita masih menunggu. Nah, kami meminta ada komando yang jelas. Apakah itu Kemdikbud, apakah itu Kemenak, gitu. Misalnya begini, kita baca di kompas.com kemarin atau hari ini, itu disampaikan di Kota Bukit Tinggi sudah menyampaikan bahwa mereka sudah masuk gitu kan nanti di pertengahan Juli, coba. Artinya kan daerah masing-masing berjalan sendiri-sendiri kalau begini. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya nanti zona hijau itu diumumkan mana-mana saja kota kabupatennya, harus diingat, pertama, oke, sekolah masuk kategori zona hijau, tetapi anak bisa jadi tinggal di zona merah. Jadi ketika dia datang ke sekolah, dia membawa tanda kutip tadi virus, kemudian dia membersihkan diri dan seterusnya, oke udah bersih. Pas pulang, dia naik angkutan umum, apakah dia bisa steril? Belum tentu kan. Ketika dia naik angkutan umum, ternyata dapat pengaruh dari yang lain, lalu dia berikan di rumah, dia sampaikan di rumah. Nah ini kan juga persoalan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seandainya nanti juga masuk, maka protokol kesehatan itu harus benar-benar diterapkan. Tapi kami sebenarnya agak meragukan itu. Lihat saja sekarang masyarakat seperti apa. Kalau tadi Pak Aceh bilang bahwa guru siap untuk menerima tanggung jawab lebih selain memberi pengajaran tapi juga memastikan kesehatan. Kan tanggapan Anda? Tidak hanya guru. Persoalan kan tidak hanya guru. Ya kan 68 juta siswa. Ya kan yang tadi saya katakan di sekolah itu hampir 1.000 setiap hari. Siswa mayoritas. Jumlahnya 700, guru paling 60. Ada orang tua yang mengantar, ada tamu. Apakah bisa steril mereka semua? Pertanyaan yang kedua, infrastruktur ketersediaan APD di sekolah, masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan seperti rekomendasi KPAI, apakah sekolah sudah siap sekarang? Ingat Mbak, bahwa kawan-kawan guru dan kepala sekolah, karena saya mengajar di sekolah ya, kita sekarang siap lagi persiapan PPDB, ya kan, penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, kami sedang mempersiapkan misalnya ujian kenaikan kelas. Ya kan? Di sisi lain harus juga mempersiapkan tadi infrastruktur tadi. Nah, rasa-rasanya kita ragu gitu untuk bisa memenuhi itu semua. Makanya opsi yang terbaik bagi kami adalah dengan cara memperpanjang PJJ tadi, tapi dengan perbaikan-perbaikan supaya selamat semuanya. Gitu. Mbak Erlinda, tanggapan Anda? Iya, betul. Terima kasih sebelumnya, Mas Rewat. Yang pasti kan kita lihat bahwa pada saat pembukaan misalnya nanti ya, karena otoritas hanya dipegang oleh Kemendikbud dan Kemenak. Artinya itu pun juga dengan rekomendasi tadi, gugus tugas nasional. Tapi walaupun ada rekomendasi gugus tugas. Yang tadi saya katakan Kota Bukit Tinggi sudah memutuskan loh. Iya, makanya ini kita saat ini kan akan Pak Satriwan, kita kan akan untuk nanti bulan Juli ya. Kalaupun misalnya seperti itu. Nah artinya kita masih punya waktu untuk mempersiapkan Bapak. Tapi persiapan itu pun juga dengan sangat ketat tadi. Apabila memang sudah siap. Pertama, sarana prasarananya. Kedua, kesehatan warga sekolah. Karena warga sekolah bukan guru saja, bukan peserta didik saja, tapi di situ ada elemen yang disamping, ya kan, dan sebagainya. Belum lagi, kita harus siap mempersiapkan akses ke dan dari sekolah. Itu harus clear juga. Belum lagi juga kecukupan guru atau tenaga pendidik dan kependidikan di situ. Apakah memang mereka sehat atau mereka rentan, maksud juga usia seperti itu. Dan termasuk yang paling utama kita harus bisa mempersiapkan adalah pelatihan protokol kesehatan di masa COVID seperti ini ataupun nanti tatanan baru. Jadi artinya kita ini harus mempunyai suatu persiapan yang sangat-sangat matang apabila ya kita kan berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Nah, sebelum berakhir kita mempersiapkan itu semua. Nah, sebelum pada masanya nanti dalam persiapan itu pun juga akan kita persiapkan prakondisi. Mbak Sofi, rekan kita semua. Nah, itu yang kita harus informasikan kepada seluruh masyarakat. Singkat saja, Mas Satriwan. Ya, yang seandainya nanti zona hijau sudah diputuskan berarti masuk ya. Yang harus dipikirkan yang keempat adalah catatan dari kami itu model MOS-nya seperti apa. Ya kan zaman dulu namanya ospek, sekarang namanya MPLS. Itu juga harus diatur kan. Pedomannya belum juga ada.
Oke, dari Mbak Erlinda dipastikan ada komitmen untuk mempersiapkan ini sedetail-detailnya untuk memastikan kesehatan semua penghuni sekolah ya. Adanya, Kemendikbud sudah mempersiapkan semua. Oke. Dan di situ juga Kita tunggu. bukan hanya Kemendikbud yang mempersiapkan, tapi juga berkoordinasi dengan semua elemen yang terlibat ya. Dan nanti juga mungkin insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini kan akan diundang juga ya dari ikatan Terakhir, entah itu untuk Pak Aceh, Pak Aceh saya tertarik dengan pernyataan dari PGRI, pernyataan Anda tepatnya yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini waktunya untuk memikirkan cara sekolah, cara belajar yang kombinasi antara jarak jauh dengan tatap muka. Bisa dijelaskan sedikit Pak Aceh? Pak Aceh, masih bisa mendengar suara saya? Dengar. Oke, silakan. Dengar saya nggak? Ya baik. Jadi ada dua poin yang akan saya kemukakan di sini. Pertama, saya kira guru-guru dan kepala sekolah termasuk pejabat-pejabat pengawas dan sebagainya perlu diberikan pemahaman yang utuh terhadap protokol kesehatan ini. Jadi mereka tidak boleh melakukan protokol kesehatan hanya karena instruksi dari pusat, instruksi dari siapapun. Tetapi karena pemahaman aja. Nah saya kira pemahaman itu bisa disebarluaskan dengan cara daring sekarang. Oke. Itu pas satu butir ya. Jadi jangan mereka melakukan protokol kesehatan hanya karena ditugaskan atau diperintah. Tetapi harus ditingkatkan pemahamannya. Ya. Terutama guru dan kepala sekolah. Baik. Pertama, yang kedua saya setuju tadi Mbak Sofi mengatakan ada kombinasi. Saya kira pandemi ini sekarang merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk mulai membelajar anak secara online. Nah sekarang zamannya adalah zaman mandiri. Anak-anak bisa belajar secara mandiri dan mereka sebetulnya sudah melakukannya sendiri. Teknologi sudah memungkinkan untuk itu. Tetapi sebelum pandemi ini tiba dulu, kita agak susah memulai untuk melakukan pembelajaran daring ya. Iya, ini barangkali bisa jadi opsi untuk jangka panjang ya Pak ya? Iya, sudah terbiasa. Baik. Walaupun nanti misalnya jalur hijau atau zona hijau, atau nanti pandeminya sudah lewat, dua opsi itu harus kita tetap lakukan. Baik. Pak Aceh, terima kasih. Sedikit Pak Sofi, Saya sudah kehabisan waktu. Perubahan perilaku Mbak Sofi, ini yang kita butuhkan, perubahan perilaku ini yang harus kita tularkan ke seluruh elemen masyarakat. Oke, jadi PR pemerintah untuk mengomunikasikan dan memberi edukasi masyarakat seluas-luasnya dan seklir-klirnya ya. Butuh dukungan semua pihak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erlinda, Bung Satriwan dan juga Pak Aceh sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini saudara. Saya Sofi Syarif pamit undur. Kita ketemu besok.